Hmm. Oke, yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai akumulasi biaya pesanan. Dalam akuntansi ada dua metode akumulasi biaya, yaitu proses costing dan job order costing. Di modul 3 ini kita akan banyak membahas atau kita hanya fokus kepada job order costing. Teman-teman ada yang sudah membaca modul 3? Mungkin dibuka-buka gitu. Belum sempat mungkin ya. Oke, kita lanjutkan dulu apa itu job order costing. Jadi karakteristik job order costing, dia diterapkan oleh perusahaan yang memproduksi barang atau jasa berdasarkan pesanan. Kalau ada pesanan baru mereka memproduksi barang. Jadi mereka tidak memproduksi barang setiap saat atau terus-menerus. Itu pengertiannya job order costing. Karakteristiknya seperti apa? Yang pertama, jasa atau produknya bervariasi sesuai dengan pesanan. Kemudian biaya diakumulasi per pesanan. Yang ketiga, biaya per unit sama dengan total biaya pesanan dibagi dengan jumlah unit produksi. Yang keempat, komponen biaya terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung yang nantinya akan dirinci lagi menjadi bahan baku, tenaga kerja, dan juga overhead. Nanti masing-masing ada yang dari bahan baku, tenaga kerja, dan overhead ini ada yang langsung dan juga ada yang tidak langsung. Yang terakhir, setiap pesanan harus dibuat kartu pesanan. Jadi nanti kalau ada transaksi atau apa dimasukkan ke kartu pesanan. Halo. Cek. Oke. Ini adalah contoh dari atau urutan dari kejadian dalam job order costing. Pertama, kita mendapatkan pesanan. Setelah menerima pesanan, kita menjadwalkan kerjanya, penjadwalan kerja, kemudian pemesanan material, penjadwalan kerja, pemesanan material, kemudian baru setelah semuanya terkumpul memproduksi. Setelah diproduksi diberikan kepada si pemesan. Ini adalah urutan kejadian dalam job order costing. Kemudian seperti yang kita bahas tadi, bahwa kalau job order costing harus ada kartu biaya, harus mencatat kartu biaya pesanan. Apa itu? Itu adalah dokumen yang digunakan untuk mengakumulasi setiap biaya yang dibebankan ke pesanan tertentu dalam sebuah metode akumulasi biaya pesanan. Bentuknya teman-teman bisa lihat di modul 3. Kalau bentuknya seperti itu disebut menyamping atau berbentuk skontro. Seperti itu. Jadi ada dibagi 3, bahan baku, di sini tenaga kerja, juga overhead pabrik, kemudian nanti barang yang dikirim. Jadi ada yang ini hanya masalah bentuknya saja, bentuknya ada yang seperti ini yang disebut penyamping, ada juga bentuk seperti ini. Ini ada di halaman 3.5, yaitu disebut dengan model staffel, disusun ke bawah, bukan menyamping. Oke. Hari ini yang kita bahas hanya sedikit. Sebenarnya mau saya gabung sama bab berikutnya atau modul berikutnya, tapi sepertinya nanti waktunya kita gunakan untuk bahas-bahas soal saja. Jadi insya Allah waktu TTM kita bahas modul 4 dan 5 kalau bisa. Kemudian sekarang ini,
klasifikasi biaya dalam job order costing. Teman-teman bisa lihat gambar 3.2. Di situ ada bahan baku, overhead aktual, dan tenaga kerja. Bahan baku dibagi menjadi dua, yaitu bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Yang langsung, teman-teman dilihat di sini, bahan baku langsung dia akan masuk ke BDP, yaitu barang dalam produksi. Beban dalam proses. Bahan dalam ini. Waalaikumsalam, selamat datang Mbak Siti. DP ini dalam proses, langsung dimasukkan ke sini. Kalau yang bahan baku tidak langsung, dia masuk ke overhead, dikumpulkan menjadi satu bersama overhead. Sama seperti bahan baku, tenaga kerja juga dibagi menjadi tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Yang langsung juga masuk dalam produksi, sedangkan yang tidak langsung dia masuk ke overhead. Untuk lebih jelasnya kita akan membahas lebih lanjut. Oke, sekarang bagian 2. Sebentar. Yaitu masalah-masalah akuntansi biaya pesanan. Masalah akuntansi dalam job order costing. Yang pertama, akuntansi untuk bahan baku dicatat pada saat pembelian dan pemakaian. Jadi dicatat ini maksudnya kita bikin jurnalnya itu saat pembelian dan pemakaian. Kemudian untuk tenaga kerja dicatat pada saat terjadinya, pada saat didistribusikan, dan pada saat pembayaran. Oke. Kemudian untuk overhead pabrik dicatat saat pembebanan aktual dan menghitung serta menutup di akhir periode. Ada overhead ada 2, nanti ada yang aktual dan ada yang sebentar. Istilahnya dibebankan, maaf. Ada overhead yang aktual dan overhead yang dibebankan. Jadi nanti ini yang pertama pembebanan ini yang dibebankan, terus aktual, menghitung dan menutup. Ini nanti semuanya harus dicatat. Kemudian ada akuntansi penyelesaian pada saat barang sudah kita produksi, sudah selesai kita produksi, dan akuntansi penjualan dicatat saat penyerahan barang dan pengakuan pendapatan. Saat barang sudah selesai, barangnya diberikan kepada pemesan, dan saat pengakuan pendapatan juga dicatat. Seperti itu teman-teman. Kita masuk ke contoh transaksinya. Oke, ilustrasi 1 transaksi, teman-teman silakan dibuka halaman 3.12. Kita langsung dilihat di situ saja karena saya tidak menulis di sini. Untuk yang pertama, dibeli material secara kredit sebesar 25 juta. Seperti yang kita pelajari tadi, bahwa saat melakukan pembelian bahan baku kita harus mencatatnya. Kita lihat. Oke. Pada saat pembelian bahan baku kita catat persediaannya bertambah, utang usahanya bertambah sebesar 25 juta di sini. Teman-teman masih ingat melakukan transaksi pembelian bahan baku kan? Jurnalnya kayak apa? Masih ingat semua. Oke, di sini kita refresh lagi
beginilah jurnalnya saat pembelian bahan baku. Yang pertama yaitu mencatat pembelian bahan baku secara kredit sebesar 25 juta. Kemudian yang B, material dipakai seharga 37 juta, terdiri dari 31 juta bahan langsung dan 6 juta bahan tidak langsung. Dari 31 juta untuk job A, B, C, D ini sebesar 4.420.000.